Salsa tidak pernah menyangka bahwa seorang laki-laki yang awalnya hanya dia kenal dari sebuah kedai kopi bisa menjadi orang yang paling dia cintai. Waktu itu Salsa baru mulai bekerja sebagai perias. Penghasilannya belum seberapa. Pelanggannya juga masih sedikit. Setiap sore, setelah selesai bekerja, dia sering mampir ke kedai kecil dekat tempat kerjanya. Disitulah dia pertama kali bertemu Hilmi. Pertemuan mereka sebenarnya tidak romantis sama sekali. Salsa sedang membawa segelas kopi ketika seseorang tidak sengaja menyenggol lengannya. Kopi itu tumpah sedikit ke bajunya. Astaga! Laki-laki di depannya langsung panik. Maaf, saya nggak sengaja. Salsa melihat noda di bajunya. Kamu tahu nggak, ini baju terakhir yang masih bersih. Hilmi langsung mengambil tisu. Saya ganti biaya laundry. Kalau enggak hilang, saya belikan baju baru. Salsa menatapnya. Kalau baju barunya jelek. Hilmi berpikir sebentar. Saya belikan 2. Salsa akhirnya tertawa. Ya sudah. Sejak hari itu, Hilmi sering muncul di kedai yang sama. Awalnya Salsa mengira itu kebetulan. Sampai suatu sore Hilmi duduk di kursi yang sama dan berkata, "Kopinya masih sama." Salsa mengernyit. "Memangnya kamu hafal?" "Enggak, saya cuma lihat kemarin." "Berarti memperhatikan." Hilmi tersenyum. Sedikit. Salsa pura-pura tidak peduli. Tapi sejak saat itu, mereka mulai sering mengobrol. Hilmi ternyata bekerja tidak jauh dari tempat Salsa bekerja. Dia orangnya mudah bercanda dan selalu punya alasan untuk mengganggu Salsa. Kalau Salsa sedang sibuk merias pelanggan, Hilmi kadang mengirim pesan. "Sudah makan?" Salsa membalas singkat. "Sudah." 5 menit kemudian Hilmi datang membawa makanan. "Saya nggak percaya." Salsa melotot. "Kenapa? Kalau sudah makan, kenapa kamu masih kelihatan lapar?" "Ini muka saya memang begini." Hilmi tertawa. "Ya sudah, makan lagi." Lama-lama kehadiran Hilmi menjadi hal biasa bagi Salsa. Dia sering menjemput Salsa setelah bekerja. Kalau hujan, Hilmi membawa payung. Kalau Salsa pulang terlalu malam, Hilmi menunggu sampai dia selesai. Hubungan mereka juga berkembang tanpa banyak rencana. Suatu malam, setelah mengantar Salsa pulang, Hilmi berdiri di samping motornya. "Salsa. Kalau saya ajak kamu pacaran, kamu mau?" Salsa langsung tertawa. "Enggak." Hilmi terlihat kaget. "Kenapa?" "Karena cara ngajaknya biasa banget." Hilmi menggaruk kepala. "Harus bagaimana?" Salsa sengaja menjawab. "Enggak tahu. Cari tahu sendiri." Besoknya Hilmi datang membawa sebungkus makanan kesukaan Salsa. "Ini." Salsa melihatnya. "Apa?" "Percobaan kedua." Salsa tertawa. "Percobaan apa?" "Saya mau ngajak kamu pacaran lagi." Salsa pura-pura berpikir. Masih kurang. Hari berikutnya Hilmi datang membawa bunga. Salsa tertawa melihatnya. "Kamu serius?" "Serius." "Kalau saya jawab iya." Hilmi tersenyum. "Berarti saya beruntung." Salsa akhirnya menerima. Sejak saat itu mereka resmi menjadi pasangan. Hubungan mereka sederhana, tetapi membuat Salsa bahagia. Mereka tidak selalu pergi ke tempat mahal. Kadang mereka hanya makan bakso berdua, duduk di pinggir jalan sambil mengobrol, atau berkeliling tanpa tujuan. Hilmi juga sering mengganggu Salsa. Suatu hari Salsa sedang merias pelanggan ketika Hilmi tiba-tiba muncul. "Saya mau dirias." Salsa menatapnya. "Kamu mau kemana?" "Enggak kemana-mana." "Terus?" "Saya mau lihat saya cocok dirias sama kamu atau enggak." Salsa tertawa. "Kamu cari alasan buat ketemu saya." Hilmi tersenyum. "Ketahuan." Salsa akhirnya mengoleskan sedikit pelembab ke wajahnya. Hilmi langsung bercermin. "Bagus." "Belum." "Kenapa?" "Karena orangnya banyak ngomong."
Hilmi tertawa. Momen-momen kecil seperti itu membuat Salsa semakin yakin bahwa Hilmi adalah laki-laki yang ingin dia pertahankan. Beberapa bulan kemudian, Hilmi mulai sering membicarakan masa depan. Kalau nanti kita menikah, kamu tetap boleh kerja. Salsa menatapnya. Siapa bilang saya mau menikah sama kamu? Hilmi tertawa. Saya. Enak saja. Ya sudah. Saya tunggu sampai kamu bilang sendiri. Salsa tersenyum. Saat itu dia belum tahu bahwa kalimat sederhana itu akan menjadi salah satu kenangan yang paling sulit dia lupakan. Karena semakin lama hubungan mereka berjalan, Salsa semakin yakin bahwa Hilmi adalah laki-laki yang akan mendampinginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, orang yang sama akan menjadi alasan terbesar dia sulit mempercayai seseorang lagi. Hubungan Salsa dan Hilmi sudah berjalan hampir 2 tahun. Salsa semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai perias. Pelanggannya mulai bertambah, dan Hilmi selalu menjadi orang yang paling sering menyemangatinya. Kalau Salsa mendapat pelanggan baru, Hilmi ikut senang. Kalau Salsa pulang terlalu malam, Hilmi yang menjemput. Setidaknya, begitulah yang Salsa pikir. Belakangan, Hilmi mulai berubah. Pesan Salsa sering baru dibalas berjam-jam kemudian. Teleponnya juga semakin jarang diangkat. Kalau Salsa bertanya, jawabannya selalu sama. Lagi banyak kerjaan. Salsa berusaha mengerti. Suatu malam, Salsa sudah menunggu hampir 1 jam di sebuah tempat makan. Mereka berjanji makan malam bersama karena sudah beberapa hari tidak bertemu. Salsa menelepon. Tidak diangkat. Dia menelepon lagi. Tetap tidak diangkat. Akhirnya sebuah pesan masuk. Maaf, aku ada urusan mendadak. Salsa membaca pesan itu beberapa kali. Dia membalas. Kenapa nggak bilang dari tadi? Tidak ada jawaban. Salsa akhirnya pulang sendiri. Besok paginya Hilmi datang menemuinya. Marah. Salsa sedang merapikan peralatan rias. Enggak. Kalau enggak marah, kenapa mukanya begitu? Salsa menatapnya. Memang muka aku kenapa? Kelihatan mau marah. Berarti kamu tahu. Hilmi tertawa kecil. Maaf. Salsa menghela napas. Aku cuma minta kamu bilang kalau ada urusan. Jangan bikin aku nunggu. Iya. Janji. Janji. Salsa akhirnya tersenyum. Dia masih percaya. Beberapa minggu berlalu. Hilmi kembali seperti biasa. Dia menjemput Salsa, mengajaknya makan, dan sesekali datang ke tempat kerja hanya untuk mengganggunya. Salsa merasa mungkin dia hanya terlalu curiga. Sampai suatu sore, Hilmi tiba-tiba meminta Salsa membantunya memilih pakaian. Aku mau datang ke acara kantor. Salsa mengambil beberapa kemeja. Yang ini. Kenapa yang itu? Karena kamu kelihatan lebih rapi. Hilmi mencoba kemeja itu. Salsa memperhatikannya sambil tersenyum. Cocok. Hilmi mendekat. Kalau kamu yang pilih, pasti cocok. Salsa tertawa. Jangan gombal. Hilmi mencubit pelan ujung hidungnya. Kamu masih cantik kalau lagi marah. Salsa menepis tangannya. Sudah sana. Saat itu semuanya terlihat baik-baik saja. Namun beberapa hari kemudian, Salsa mendapat telepon dari seorang teman. Salsa, kamu kenal perempuan yang sering bareng Hilmi? Salsa langsung mengernyit. Perempuan siapa? Enggak tahu. Aku lihat mereka beberapa kali. Salsa tertawa kecil. Mungkin teman kantornya. Kayaknya dekat. Salsa mulai tidak nyaman. Tapi dia tidak mau menuduh Hilmi tanpa bukti. Malamnya, dia bertanya langsung. Mil, kamu punya teman perempuan yang sering bareng kamu? Hilmi yang sedang melihat ponselnya langsung menoleh. Teman kantor. Namanya siapa? Kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Ada yang bilang sering lihat kalian. Hilmi tersenyum. Jangan percaya omongan orang. Salsa mengangguk. Dia memilih percaya kepada pacarnya sendiri.
Beberapa hari kemudian, Salsa sedang bekerja ketika ponselnya tertinggal di meja. Seorang pelanggan yang baru selesai dirias tidak sengaja mengatakan sesuatu. "Salsa, itu bukan pacar kamu yang difoto." Salsa mengambil ponselnya. Di layar ada unggahan seorang teman. Sebuah foto acara kantor. Hilmi ada di sana. Dia berdiri bersama beberapa rekan kerja. Salsa melihat foto itu sebentar. Tidak ada yang aneh. Sampai dia melihat perempuan di sebelah Hilmi. Perempuan yang sama yang selama ini disebut sebagai teman kantor. Tangan Salsa terasa dingin. Dia memperbesar foto tersebut. Perempuan itu berdiri sangat dekat dengan Hilmi. Terlalu dekat. Tapi Salsa masih mencoba mencari alasan. Malamnya dia menemui Hilmi. "Kamu bilang cuma teman kantor." "Iya." "Terus kenapa dia pegangan tangan kamu?" Hilmi langsung terdiam. Salsa menatapnya. Jawab. Hilmi menghela napas. "Sal, aku bisa jelasin." Kalimat itu justru membuat dada Salsa terasa sesak. Jadi memang ada yang harus dijelaskan. Hilmi tidak menjawab. Salsa menahan air matanya. "Aku cuma mau satu jawaban." Hilmi menunduk. "Aku salah." Salsa tertawa kecil. Tetapi matanya mulai basah. "Sejak kapan?" Hilmi diam cukup lama. "Sudah beberapa waktu." Salsa menggeleng pelan. "Berarti selama ini kamu bohong." "Aku minta maaf. Aku percaya sama kamu." "Aku tahu." "Enggak. Kamu enggak tahu." Air mata Salsa akhirnya jatuh. "Kamu enggak tahu rasanya percaya sama seseorang. Terus ternyata semua yang dia bilang cuma bohong." Hilmi mencoba mendekat. Salsa mundur. "Jangan. Aku masih sayang sama kamu." Salsa menatapnya lama. "Aku juga." Hilmi terlihat berharap. Namun Salsa melanjutkan. "Tapi aku nggak mau terus mencintai orang yang nggak bisa menghargai aku." Salsa mengambil tasnya. Hubungan mereka berakhir malam itu. Hilmi masih mencoba menghubunginya selama beberapa minggu. Salsa tidak pernah membalas. Dia memilih mengubur semua kenangan mereka dan kembali fokus bekerja. Waktu berlalu. Salsa perlahan mulai tersenyum lagi. Dia tidak tahu bahwa beberapa tahun kemudian, seorang perempuan bernama Vina akan datang ke tempat kerjanya membawa sebuah permintaan sederhana. Perempuan itu ingin Salsa merias dirinya untuk hari pernikahan. Dan calon suaminya bernama Hilmi. 3 tahun berlalu sejak Salsa mengakhiri hubungannya dengan Hilmi. Selama 3 tahun itu, Salsa tidak pernah mencari tahu kabarnya. Bukan karena dia sudah benar-benar lupa. Justru karena dia tahu, kalau terus mencari tahu, dia akan sulit melanjutkan hidup. Salsa memilih sibuk. Usaha rias pengantinnya semakin berkembang. Hampir setiap minggu ada calon pengantin yang datang untuk konsultasi. Dia juga sudah terbiasa melihat pasangan yang sedang jatuh cinta. Ada yang malu-malu, ada yang terlalu mesra sampai membuat Salsa geli sendiri. Suatu siang, seorang perempuan datang ke tempatnya. "Mbak Salsa." Salsa tersenyum. "Iya, silakan duduk." Perempuan itu memperkenalkan diri. "Nama saya Vina." Vina terlihat ceria dan banyak tersenyum. "Saya mau pesan rias untuk pernikahan." "Wah, selamat." "Terima kasih." Salsa mengambil buku catatan. "Tanggalnya kapan?" Vina menyebutkan tanggal pernikahannya. "Untuk saya saja atau calon suami juga?" "Sekalian calon suami." "Bisa." Vina langsung terlihat lega. "Tapi saya mau yang natural saja. Saya nggak mau kelihatan terlalu menor." Salsa tertawa. "Tenang. Saya juga nggak suka bikin pengantin kelihatan seperti orang lain." Mereka mulai membicarakan konsep riasan, pakaian, sampai jadwal. Vina ternyata sangat mudah diajak ngobrol. Bahkan sebelum pulang, mereka sudah beberapa kali tertawa bersama. "Suami saya nanti juga harus dirias ya, Mbak?" Salsa mengangguk. "Harus." Dia agak susah disuruh.
Pengantin pria memang biasanya begitu. Katanya nggak perlu makeup. Salsa tertawa. Kalau begitu gampang. Gampang bagaimana? Saya tinggal bilang, kalau nggak mau dirias, nanti fotonya saya simpan sebagai bukti. Vina tertawa. Jahat. Saya profesional. Vina kemudian membuka ponselnya. Ini foto calon suami saya. Dia menunjukkan layar ponselnya. Salsa sedang membereskan beberapa kuas sehingga hanya melihat sekilas. Namanya siapa? Hilmi. Tangan Salsa berhenti. Dia menatap Vina. Hilmi. Iya. Ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Nama itu sudah lama tidak dia dengar. Salsa berusaha tersenyum. Nama yang cukup umum. Vina mengangguk. Betul. Tapi orangnya sebenarnya baik. Salsa hanya tersenyum. Semoga. Vina tidak menyadari perubahan kecil di wajah Salsa. Dia malah melanjutkan cerita tentang calon suaminya. Hilmi itu kadang menyebalkan. Kalau sudah sibuk, ponselnya susah dihubungi. Salsa langsung terdiam sebentar. Kebiasaan itu terlalu familiar. Tapi Salsa segera menepis pikirannya. Tidak semua laki-laki bernama Hilmi sama. Apalagi sudah 3 tahun. Vina kemudian berkata, nanti saat fitting, saya ajak dia ke sini. Silakan. Kalau dia rewel, saya serahkan ke Mbak Salsa. Salsa tertawa. Boleh. Saya biasa menghadapi pengantin pria. Setelah Vina pulang, Salsa kembali bekerja. Namun nama itu masih terlintas di kepalanya. Hilmi. Dia mencoba mengabaikannya. Sampai sore harinya, Vina mengirim foto calon suaminya melalui pesan. Salsa membuka pesan itu tanpa banyak berpikir. Foto seorang laki-laki terlihat di layar. Salsa hanya melihat sebagian wajahnya karena foto itu diambil dari samping. Dia memperbesar layar. Alisnya langsung berkerut. Bentuk wajah itu terasa familiar. Sangat familiar. Salsa menatap foto tersebut beberapa detik. Enggak mungkin. Dia mengecilkan foto. Kemudian membukanya lagi. Enggak mungkin dia. Salsa menggeleng. 3 tahun sudah berlalu. Hilmi mungkin sudah berubah. Foto itu juga tidak terlalu jelas. Salsa akhirnya menutup pesan tersebut. Hari fitting pun tiba. Vina datang lebih dulu. Mbak Salsa. Maaf ya, Hilmi masih di perjalanan. Enggak apa-apa. Salsa sedang menyiapkan perlengkapan. Katanya 5 menit lagi. Kalau 5 menit versi calon pengantin pria, biasanya setengah jam. Vina tertawa. Memang begitu. Salsa ikut tertawa. Tak lama kemudian, terdengar suara kendaraan berhenti di depan tempat usaha. Vina melihat keluar. Nah, itu dia. Salsa masih membelakangi pintu sambil menyusun kuas. Suruh masuk saja. Pintu terbuka. Vina tersenyum lebar. Masuk, Hilmi. Salsa masih sibuk. Sampai sebuah suara terdengar dari belakangnya. Maaf terlambat. Tangan Salsa berhenti bergerak. Suara itu. Suara yang selama 3 tahun tidak pernah dia dengar secara langsung. Salsa tidak langsung menoleh. Vina justru berkata santai. Mbak Salsa, ini calon suami saya. Salsa menarik napas pelan. Dia perlahan berbalik. Laki-laki itu berdiri beberapa langkah darinya. Rambutnya sedikit berbeda. Wajahnya terlihat lebih dewasa. Tapi mata itu. Salsa langsung mengenalinya. Hilmi juga menatapnya. Wajahnya berubah. Keduanya sama-sama tidak mengatakan apa-apa. Vina melihat mereka bergantian. Kalian. Salsa buru-buru tersenyum. Kenal. Hilmi menelan ludah. Iya. Vina tersenyum lega. Wah, bagus dong. Berarti saya nggak salah pilih perias. Salsa hanya tersenyum. Dia mengambil perlengkapan rias. Silakan duduk, Pak Hilmi. Hilmi menatapnya. Panggil Hilmi saja. Salsa menjawab datar. Di sini kamu pelanggan.
Vina tertawa kecil. Saya suka kalau Mbak Salsa sudah mulai tegas. Salsa memasang senyum profesional. Sementara Hilmi duduk di kursi rias. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenang Salsa, kenangan yang selama ini dia coba lupakan baru saja kembali. Salsa berdiri di belakang kursi rias sambil menyiapkan perlengkapannya. Hilmi duduk di depannya. Vina berada di samping mereka sambil sibuk melihat ponselnya. Salsa berusaha bersikap biasa saja. Angkat dagu sedikit. Hilmi menurut. Begini. Sedikit lagi. Hilmi mengangkat dagunya. Salsa mulai membersihkan wajahnya. Sentuhan tangannya profesional. Tetapi pikirannya tidak bisa diajak bekerja sama. 3 tahun lalu, wajah ini adalah wajah yang paling sering dia lihat. Sekarang dia harus meriasnya untuk pernikahan dengan perempuan lain. Hilmi memperhatikan Salsa melalui cermin. Kamu masih kerja di sini? Salsa tetap fokus. Ini tempat usahaku. Oh. Kenapa? Enggak. Bagus. Salsa tersenyum tipis. Terima kasih. Vina tiba-tiba mendekat. Mbak Salsa, nanti Hilmi jangan dibuat terlalu putih ya. Salsa menatap wajah Hilmi. Enggak akan. Vina tertawa. Dia paling takut kelihatan menor. Hilmi membela diri. Saya cuma enggak mau kelihatan aneh. Salsa mengambil spons. Tenang. Saya enggak akan bikin kamu aneh. Hilmi tersenyum. Kamu masih ingat. Salsa berhenti sebentar. Ingatan saya masih bagus. Hilmi terlihat ingin mengatakan sesuatu. Tapi Vina sudah kembali sibuk dengan ponselnya. Salsa melanjutkan pekerjaannya. Beberapa menit kemudian, Hilmi tiba-tiba bersin. Salsa refleks mundur. Jangan bergerak. Hilmi menahan tawa. Saya bersin. Saya tahu. Kalau nggak bersin, nanti kamu marah. Salsa meliriknya. Saya lebih marah kalau hasil riasan saya rusak. Hilmi tersenyum. Dulu kamu juga selalu ngomel kalau saya bergerak. Salsa langsung menatapnya melalui cermin. Dulu. Hilmi terdiam. Vina menoleh. Dulu kalian sering ketemu. Salsa menjawab cepat. Sudah lama. Hilmi mengangguk. Iya, sudah lama. Vina tidak terlalu memikirkan jawaban mereka. Dia malah sibuk memilih foto dekorasi. Salsa kembali bekerja. Namun suasana di antara mereka berubah. Hilmi sesekali memperhatikan wajah Salsa. Salsa pura-pura tidak melihat. Sampai Hilmi berkata, "Kamu masih suka kopi tanpa gula?" Tangan Salsa berhenti. Vina menoleh. Kok tahu? Hilmi tersenyum. Dulu pernah dengar. Salsa segera menjawab. Sudah berubah. Hilmi mengangkat alis. Sejak kapan? Sejak saya sadar kopi pahit lebih cocok daripada laki-laki yang manis di awal. Vina langsung tertawa. Ya ampun, Mbak Salsa. Hilmi hanya tersenyum kecil. Masih suka menyindir. Salsa kembali mengambil kuas. Masih suka bikin orang punya alasan untuk menyindir. Hilmi tidak menjawab. Vina tertawa sambil menutup mulut. Saya baru tahu kalian ternyata seru kalau ngobrol. Salsa tersenyum. Dia memang begitu. Hilmi menatap Salsa. Kamu kelihatan baik. Salsa pura-pura tidak mendengar. Dia justru bertanya kepada Vina. Mbak Vina, nanti mau pakai lipstik warna apa? Vina langsung ikut membahas riasannya. Hilmi tidak memaksa. Namun beberapa saat kemudian, Vina keluar untuk menerima telepon. Tinggallah Salsa dan Hilmi berdua. Salsa mengambil bedak. Jangan banyak bergerak. Hilmi melihatnya melalui cermin. Kamu benar-benar enggak mau bicara sama aku. Kita sedang kerja. Aku cuma mau ngobrol. Saya enggak. Hilmi menunduk. Aku minta maaf. Salsa tetap bekerja. Sudah lama. Aku tahu. Jadi enggak perlu dibahas. Aku masih sering kepikiran kamu.
Salsa langsung berhenti. Dia menatap Hilmi melalui cermin. Kamu mau menikah? Hilmi tidak menjawab. Salsa melanjutkan pekerjaannya. Jadi jangan bicara seperti itu. Aku cuma jujur. Kejujuran itu seharusnya kamu pelajari 3 tahun lalu. Hilmi menunduk. Salsa menghela napas. Dia sebenarnya tidak ingin suasananya seperti ini. Dia tidak ingin menangis. Dia juga tidak ingin mengingat semuanya. Apalagi di depan Vina. Salsa kemudian berkata, "Sudah, lihat ke depan." Hilmi menurut. Beberapa menit kemudian Vina masuk kembali. Nah, sudah. Salsa tersenyum. Sudah hampir. Vina melihat wajah Hilmi melalui cermin. Wah, ganteng. Hilmi tersenyum. Salsa ikut tersenyum kecil. Memang dari sananya. Vina tertawa. Berarti Mbak Salsa jujur. Salsa mengambil kuas terakhir. Sudah selesai. Hilmi berdiri. Dia melihat hasil riasannya di cermin. Lumayan. Salsa langsung menjawab. Kalau nggak suka, hapus sendiri. Hilmi tertawa. Masih galak. Vina ikut tertawa. Salsa mencoba ikut tertawa. Namun ketika Hilmi berjalan keluar bersama Vina, senyumnya perlahan menghilang. Dia melihat kursi yang baru saja diduduki Hilmi. Lalu Salsa bergumam pelan. Kenapa harus dia? Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Pesan dari Vina masuk. Besok kami mau datang lagi ya, Mbak? Ada beberapa persiapan yang harus dibicarakan. Salsa menatap layar. Besok. Artinya dia harus bertemu Hilmi lagi. Salsa meletakkan ponselnya. Dia baru saja berharap hari ini adalah pertemuan terakhir mereka. Ternyata bukan. Justru semuanya baru dimulai. Keesokan harinya, Salsa sengaja datang lebih pagi. Dia ingin menyelesaikan beberapa pekerjaan sebelum Vina dan Hilmi datang. Namun baru sekitar 1 jam bekerja, ponselnya berbunyi. Pesan dari Vina. Mbak Salsa, kami sudah dekat. Salsa menarik napas. Baik, Mbak. Dia meletakkan ponsel dan kembali memeriksa perlengkapan. Beberapa menit kemudian, Vina masuk sambil membawa 2 gelas minuman. Mbak, saya bawain kopi. Salsa tersenyum. Wah, terima kasih. Vina menyerahkan 1 gelas kepadanya. Yang ini punya saya. Yang 1 buat Hilmi. Salsa langsung menatap gelas itu. Kok tahu dia suka kopi? Dia selalu pesan kopi kalau sedang kerja. Salsa tersenyum kecil. Masih sama. Vina tidak menyadari maksudnya. Memang kebiasaan dia dari dulu. Kalimat itu membuat Salsa terdiam sebentar. Vina kemudian menoleh ke pintu. Hilmi, masuk. Hilmi datang sambil membawa beberapa pakaian. Maaf, tadi mampir ambil jas. Salsa langsung melihat pakaian yang dibawanya. Taruh di sana. Hilmi menurut. Vina kemudian duduk di depan Salsa. Kita mau memastikan konsep riasan dan pakaian. Salsa mulai bekerja seperti biasa. Dia membahas warna, model rambut, dan beberapa detail acara. Hilmi lebih banyak diam. Sesekali dia melihat Salsa. Salsa pura-pura tidak memperhatikan. Sampai Vina meminta pendapat tentang model rambut. Mbak Salsa, menurut kamu lebih bagus begini atau begini? Salsa melihat beberapa foto. Kalau bentuk wajah kamu seperti ini, saya lebih menyarankan yang ini. Vina mengangguk. Kalau Hilmi. Salsa melihat Hilmi sebentar. Rambutnya jangan terlalu rapi. Hilmi langsung protes. Kenapa? Karena kalau terlalu rapi kelihatan lebih tua. Vina tertawa. Hilmi ikut tersenyum. Kamu masih suka komentar soal rambut saya? Salsa menjawab santai. Karena memang masih perlu dikomentari. Vina tertawa lagi. Suasana yang tadinya canggung perlahan menjadi ringan. Salsa bahkan sempat lupa bahwa laki-laki di depannya adalah mantan pacarnya. Sampai Hilmi mengambil gelas kopi yang dibawa Vina. Dia menyeruput sedikit.
Kemudian wajahnya berubah. Ini terlalu manis. Salsa spontan menjawab, makanya jangan pakai gula terlalu banyak. Hilmi menatapnya. Kamu masih ingat? Salsa langsung sadar. Vina melihat mereka bergantian. Kok kalian tahu kebiasaan masing-masing? Salsa buru-buru mengambil katalog. Karena dia tadi bilang sendiri. Hilmi tersenyum kecil. Benar. Vina kembali melihat katalog. Salsa menghela napas lega. Namun beberapa menit kemudian, Vina keluar untuk menerima telepon. Hilmi tetap duduk. Salsa sibuk merapikan meja. Hilmi tiba-tiba berkata, "Dulu kamu selalu marah kalau kopi aku terlalu manis." Salsa tidak menoleh. "Dulu. Dan kamu selalu bilang saya nggak bisa bikin kopi." "Memang nggak bisa." Hilmi tertawa kecil. "Kamu masih ingat banyak." Salsa berhenti merapikan kuas. "Aku nggak lupa semuanya." Hilmi tidak bercanda lagi. "Aku juga." Salsa menatapnya. "Jangan. Aku cuma bilang. Jangan mengingatkan aku." Hilmi menunduk. Salsa kembali bekerja. Beberapa detik kemudian Hilmi berkata, "Kalau waktu bisa diulang, aku akan memperbaiki semuanya." Salsa menjawab tanpa melihatnya. "Sayangnya waktu nggak bisa diulang." "Aku tahu. Jadi jangan bicara seolah-olah bisa." Hilmi mengangguk. Percakapan itu berhenti. Tidak lama kemudian Vina kembali. "Maaf, tadi ada telepon." Salsa langsung tersenyum. "Enggak apa-apa." Vina duduk kembali. Lalu dia membuka ponselnya. "Mbak Salsa, saya mau lihat beberapa foto riasan yang pernah kamu buat." Salsa mengambil ponsel dan menunjukkan hasil pekerjaannya. Vina terlihat kagum. "Wah, cantik banget." Hilmi ikut melihat. "Bagus." Salsa menatapnya. "Terima kasih." Hilmi tersenyum. "Dulu saya juga pernah lihat kamu merias pengantin sampai malam." Salsa langsung diam. Vina penasaran. "Kamu pernah lihat?" "Iya." Salsa menjawab cepat. "Dia pernah mengantar saya kerja." Vina tersenyum. "Berarti dulu kalian memang cukup dekat." Salsa tidak menjawab. Hilmi hanya menatap meja. Vina kemudian tertawa. "Kalau dipikir-pikir, lucu juga. Sekarang justru kamu yang merias saya dan Hilmi." Salsa ikut tersenyum. "Iya, dunia memang kecil." Namun di dalam hati, Salsa tahu dunia tidak sedang lucu. Karena setiap kali Hilmi berbicara, selalu ada satu kenangan lama yang ikut muncul. Sore itu, setelah Vina dan Hilmi pulang, Salsa membereskan ruangan. Dia menemukan sesuatu di bawah kursi. Sebuah kertas kecil. Salsa mengambilnya. Ternyata struk pembelian kopi. Dia membalik kertas itu. Ada tulisan tangan di belakangnya. "Jangan lupa makan. Kamu kalau sibuk suka lupa." Salsa langsung mengenali tulisan itu. Tulisan Hilmi. Dia menatap kertas tersebut cukup lama. Dulu, Hilmi sering meninggalkan catatan kecil seperti itu saat mengantarnya bekerja. Salsa hampir tersenyum. Lalu dia teringat bagaimana hubungan mereka berakhir. Senyumnya hilang. Dia meremas kertas itu. Namun sebelum membuangnya, Salsa kembali membukanya. Entah kenapa, dia tidak sanggup membuangnya. Ponselnya kembali berbunyi. Pesan dari Vina. "Mbak Salsa, besok Hilmi yang datang sendiri ya. Saya ada urusan." Salsa menatap pesan itu. Besok dia akan berdua dengan Hilmi. Salsa langsung mengetik balasan. "Baik." Dia hampir menekan kirim. Kemudian menghapusnya. Menulis lagi. "Siap, Mbak." Salsa akhirnya mengirim pesan tersebut. Dia menatap layar sambil menghela napas. Kenapa malah jadi deg-degan begini? Salsa sendiri tidak tahu jawabannya. Yang dia tahu, pertemuan berikutnya hanya akan membuat masa lalu semakin sulit dia abaikan. Pagi itu Salsa sengaja menyibukkan diri. Dia membersihkan meja rias,
menyusun kuas berdasarkan ukuran, lalu memeriksa stok kosmetik yang sebenarnya sudah dia periksa 2 kali. Semua itu dilakukan hanya supaya pikirannya tidak memikirkan satu hal. Hilmi akan datang. Sendirian. Salsa melihat jam. Masih 1 jam. Dia kembali bekerja. 15 menit kemudian, dia melihat jam lagi. Kenapa lama banget? Salsa langsung menggeleng. Ngapain ditungguin? Dia memaksa dirinya fokus. Namun baru beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan tempat usahanya. Salsa refleks menoleh ke arah pintu. Hilmi masuk sambil membawa 2 kantong makanan. Selamat pagi. Salsa langsung memasang wajah biasa. Pagi. Hilmi mengangkat kantong di tangannya. Aku bawa sarapan. Aku sudah makan. Hilmi mengangguk. Bagus. Dia tetap meletakkan makanan itu di meja. Salsa melihatnya. Kalau aku sudah makan, buat apa dibawa? Ya buat kamu nanti kalau lapar. Salsa terdiam sebentar. Kebiasaan lama. Dulu Hilmi memang sering membawakannya makanan karena tahu Salsa suka lupa makan saat bekerja. Salsa segera mengalihkan perhatian. Kita mau fitting apa? Jas. Mana? Hilmi menunjuk kantong yang lain. Di sini. Salsa mengambilnya. Ke ruang ganti. Hilmi menurut. Beberapa menit kemudian dia keluar memakai jas. Salsa memperhatikannya dari depan. Putar. Hilmi menurut. Sebelah kiri. Hilmi berputar. Sebelah kanan. Hilmi berputar lagi. Kamu mau aku jadi model? Salsa menahan senyum. Kalau mau jadi model, bayar dulu. Hilmi tertawa. Aku kan calon pengantin. Makanya jangan banyak gaya. Hilmi melihat dirinya di cermin. Bagus. Salsa membetulkan bagian bahunya. Bagus. Ternyata kamu masih jujur. Aku profesional. Kalau aku jelek, aku bilang jelek. Hilmi tertawa. Salsa juga ikut tersenyum. Untuk beberapa detik, mereka seperti kembali menjadi 2 orang yang dulu sering bercanda. Salsa segera menarik tangannya dari bahu Hilmi. Sudah, lepas. Hilmi menatapnya lewat cermin. Kamu masih ingat ukuran bahuku? Salsa langsung menjawab. Enggak. Tadi pas banget. Kebetulan. Hilmi tersenyum. Kalau aku bilang kamu masih hafal. Salsa mengambil meteran. Kalau banyak ngomong, aku ukur leher sekalian. Hilmi tertawa. Galak. Memang. Salsa kemudian mengukur bagian bahu dan lengan jasnya. Ketika dia berdiri cukup dekat, Hilmi tiba-tiba berkata, "Kamu wangi." Salsa langsung mundur. "Jangan mulai. Aku cuma bilang wangi." "Enggak perlu." Hilmi mengangguk. "Baik." Salsa mencoba kembali fokus. Namun beberapa menit kemudian Hilmi berkata, "Parfummu masih sama." Salsa menatapnya. "Kamu masih ingat?" Hilmi tersenyum kecil. "Hal-hal tentang kamu susah dilupakan." Salsa tidak menjawab. Dia kembali memeriksa jas. "Ini perlu dikecilkan sedikit." Hilmi mengangguk. "Baik." Setelah urusan jas selesai, Hilmi duduk di kursi rias. Salsa menyiapkan perlengkapan. Hilmi menatap cermin. "Jadi sekarang aku harus dirias sama kamu?" "Iya. Dulu aku sering bercanda mau jadi pelangganmu." Salsa tersenyum tipis. "Jangan bahas dulu." Hilmi mengangguk. Salsa mulai membersihkan wajahnya. Tangannya menyentuh pipi Hilmi dengan spons. Hilmi memejamkan mata. Salsa mencoba tidak memikirkan apapun. Namun tiba-tiba Hilmi berkata, "Kamu masih suka kalau aku tutup mata?" Salsa berhenti. "Kenapa?" "Dulu kalau aku lagi marah, kamu suka bilang, 'Tutup mata, jangan lihat aku.'" Salsa tertawa kecil tanpa sengaja. "Karena waktu itu kamu nyebelin." "Kamu juga." "Aku enggak."
Hilmi membuka satu mata. Kamu dulu pernah melempar bantal ke aku. Salsa tertawa. Karena kamu mengambil selimutku. Kamu pelit. Karena kamu tidur sambil menarik semua selimut. Mereka sama-sama tertawa. Salsa baru sadar bahwa sudah lama sekali dia tidak tertawa seperti itu bersama Hilmi. Tawanya perlahan berhenti. Dia kembali serius. Hilmi juga tidak melanjutkan candaan. Beberapa saat kemudian Salsa berkata, "Jangan terlalu banyak bergerak." "Iya." "Dan jangan bicara." Hilmi tersenyum. "Baik, Bu Prias." Salsa menahan senyum. Pekerjaan berlanjut. Sampai Hilmi tiba-tiba bertanya, "Kamu sudah punya seseorang?" Tangan Salsa berhenti. Pertanyaan itu terlalu pribadi. Dia menatap Hilmi lewat cermin. "Kenapa tanya begitu?" "Enggak apa-apa. Kalau aku bilang sudah." Hilmi diam sebentar. "Aku akan ikut senang." Salsa tersenyum kecil. "Kalau aku bilang belum?" Hilmi menatapnya melalui cermin. "Aku juga nggak tahu harus jawab apa." Salsa kembali merias. "Makanya jangan tanya." Hilmi mengangguk. Setelah beberapa saat, Salsa selesai. Dia memutar kursi agar Hilmi bisa melihat hasilnya. "Sudah." Hilmi melihat wajahnya di cermin. "Bagus." Salsa membereskan alat. Hilmi berdiri. "Terima kasih." "Sama-sama." Hilmi mengambil makanan yang tadi dibawanya. Dia menyerahkannya kepada Salsa. "Ini buat kamu." "Aku nggak lapar." "Kalau nanti lapar, makan." Salsa menerima tanpa sadar. Hilmi berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, dia berhenti. "Salsa." Salsa menoleh. "Jangan terlalu capek." Setelah Hilmi pergi, Salsa melihat makanan di tangannya. Dia membuka kantong itu. Makanan kesukaannya. Persis seperti yang dulu sering dibawakan Hilmi. Salsa tersenyum kecil. Kemudian senyumnya perlahan menghilang. "Kenapa kamu masih ingat?" Dia duduk di kursi. Tangannya memegang kotak makanan itu erat. Masalahnya bukan Hilmi masih mengingat kebiasaannya. Masalahnya adalah Salsa ternyata juga masih mengingat hampir semua hal tentang laki-laki itu. Sejak Hilmi pergi, Salsa berusaha kembali bekerja seperti biasa. Namun makanan yang diberikan Hilmi masih tergeletak di atas meja. Salsa beberapa kali meliriknya. Akhirnya dia membuka kotaknya. Kenapa masih sama sih? Makanan itu memang makanan yang dulu sering mereka makan bersama. Salsa mengambil satu suap. Dia langsung teringat kebiasaan lama. Dulu, kalau Salsa terlalu sibuk bekerja, Hilmi akan datang membawa makanan seperti itu. Salsa tersenyum tanpa sadar. Lalu dia langsung menggeleng. "Sudah, Salsa." Dia menutup kotaknya. "Jangan mulai." Ponselnya berbunyi. Pesan dari Vina. "Mbak Salsa, tadi Hilmi bilang riasannya bagus banget. Katanya Mbak Salsa masih jago seperti dulu." Salsa membaca pesan itu sambil menghela napas. Dia membalas. "Terima kasih, Mbak." Vina kembali mengirim pesan. Mbak, kalian dulu memang pernah dekat ya?" Jari Salsa berhenti di atas layar. Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian dia mengetik. "Kenapa tanya begitu?" Vina membalas cepat. "Enggak tahu. Hilmi tadi cerita sedikit." Salsa langsung duduk tegak. "Cerita apa?" "Katanya dulu dia pernah punya teman yang sangat dekat. Tapi hubungan mereka berakhir." Salsa menatap layar. Vina mengirim pesan lagi. "Jangan-jangan kamu orangnya." Salsa langsung meletakkan ponsel. Ya ampun. Dia tidak tahu harus tertawa atau kesal. Beberapa menit kemudian, pesan baru masuk. "Mbak." Salsa akhirnya menjawab. "Iya, dulu kami pernah pacaran." Vina langsung menelepon. Salsa menatap layar sebentar sebelum mengangkat. "Halo, Mbak Salsa, serius?" "Iya."
Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Karena aku nggak tahu calon suamimu Hilmi. Vina terdengar kaget. Terus sekarang gimana? Salsa menarik napas. Enggak gimana-gimana. Aku kerja. Dia klien. Vina diam sebentar. Lalu kenapa kalian kelihatan canggung? Salsa tertawa kecil. Karena kami memang punya masa lalu. Dia selingkuh sama kamu. Salsa langsung diam. Vina buru-buru berkata, "Maaf, aku nggak bermaksud ikut campur." "Enggak apa-apa." Salsa mencoba terdengar santai. Itu sudah lama. Dia pernah cerita kalau dia melakukan kesalahan besar. Salsa menatap meja. Dia masih ingat. Katanya dia menyesal. Salsa tidak menjawab. Vina kemudian berkata, "Mbak Salsa, aku nggak mau bikin kamu nggak nyaman. Kalau kamu keberatan merias kami, aku bisa cari perias lain." Salsa langsung menjawab, "Enggak perlu." "Yakin?" "Yakin." Salsa tersenyum kecil. "Kamu nggak salah apa-apa." Vina terdengar lega. "Terima kasih, Mbak. Justru aku yang harus profesional." Mereka mengobrol sebentar sebelum telepon berakhir. Salsa meletakkan ponsel. Dia mengira pembicaraan itu sudah selesai. Ternyata belum. Malamnya, Hilmi mengirim pesan. "Maaf kalau tadi bikin kamu tidak nyaman." Salsa membaca pesan itu. Dia tidak menjawab. Pesan kedua masuk. "Aku cuma senang bisa ngobrol sama kamu lagi." Salsa tetap diam. Pesan ketiga. "Kalau kamu mau, kita bisa bicara baik-baik." Salsa akhirnya membalas, "Enggak ada yang perlu dibicarakan." Balasan Hilmi datang beberapa saat kemudian. "Masih marah?" Salsa mengetik, "Enggak." Dia menghapusnya. Mengetik lagi, "Sudah selesai." Hilmi membalas, "Kalau memang sudah selesai, kenapa kamu masih menghindar?" Salsa langsung kesal. Dia mengetik panjang, "Kamu mau apa sebenarnya?" Hilmi tidak langsung membalas. Beberapa menit kemudian, "Aku cuma ingin minta maaf dengan benar." Salsa memandangi layar. "Sudah 3 tahun. Aku tahu." "Kenapa sekarang?" "Karena sekarang aku bisa melihat kamu lagi." Salsa menarik napas panjang. Dia tidak mau terjebak dalam percakapan seperti ini. Akhirnya dia membalas, "Besok kita ketemu untuk pekerjaan. Jangan bahas yang lain." Hilmi menjawab, "Baik." Salsa mematikan layar. Besoknya, Vina datang bersama Hilmi untuk mencoba pakaian pengantin. Kali ini Vina terlihat sangat bahagia. Dia berkali-kali meminta Salsa memeriksa gaunnya. "Mbak, aku kelihatan gemuk enggak?" Salsa langsung tertawa. "Enggak." "Serius?" "Serius. Kamu cantik." Vina tersenyum lega. Hilmi yang berdiri di dekat pintu ikut memperhatikan. "Kamu memang dari dulu paling jago bikin orang percaya diri." Salsa menoleh. "Kamu jangan ikut komentar." Hilmi tertawa. Vina justru ikut tertawa. "Kalian kalau sudah mulai memang enggak bisa berhenti." Salsa tersenyum. Namun saat Vina pergi mencoba sepatu, Hilmi mendekati Salsa. "Aku mau tanya satu hal." "Apa?" "Kenapa kamu tidak pernah menikah?" Salsa menatapnya. "Karena aku enggak mau." "Enggak ada yang cocok." "Ada." Hilmi terlihat sedikit terkejut. "Terus?" Salsa tersenyum. "Enggak ada yang aku pilih." Hilmi menatapnya cukup lama. "Kenapa?" Salsa menjawab santai. "Karena aku belajar dari pengalaman." Hilmi mengangguk. "Aku pantas mendapat itu." Salsa tidak menjawab. Hilmi kemudian berkata, "Aku benar-benar minta maaf." Salsa menatap wajahnya. Kali ini tidak ada candaan. Tidak ada alasan. Hanya penyesalan yang terlihat jelas. Salsa akhirnya berkata, "Aku sudah memaafkan kamu." Hilmi terlihat lega. "Tapi,
Salsa melanjutkan. Memaafkan bukan berarti aku mau mengulang semuanya. Senyum Hilmi hilang. Aku tahu. Salsa mengambil perlengkapan rias. Jadi jangan bikin semuanya sulit. Hilmi mengangguk. Aku akan coba. Dari luar ruangan terdengar suara Vina. Mbak Salsa. Salsa langsung menjawab. Iya. Dia berjalan meninggalkan Hilmi. Namun saat melewati cermin, Salsa sempat melihat wajahnya sendiri. Matanya terlihat sedikit merah. Salsa segera mengusapnya. Dia tidak ingin menangis. Bukan sekarang. Apalagi di depan Hilmi. Karena sebentar lagi dia harus merias wajah calon pengantin laki-laki itu lagi. Dan semakin dekat hari pernikahan, semakin sulit Salsa berpura-pura bahwa semua perasaannya sudah benar-benar hilang. Hari pernikahan Vina semakin dekat. Salsa justru semakin sering bertemu dengan Hilmi. Awalnya dia mengira itu akan membuat semuanya semakin sulit. Ternyata tidak selalu. Hilmi mulai bersikap lebih santai. Dia tidak lagi membicarakan masa lalu setiap kali mereka bertemu. Kalau Salsa sedang bekerja, Hilmi menghormati batasannya. Bahkan suatu siang, ketika Salsa sedang merias Vina untuk sesi foto, Hilmi datang membawa makanan. Mbak Salsa, saya bawain makan siang. Salsa menoleh. Kenapa kamu yang bawa? Vina bilang kamu suka lupa makan. Salsa melihat Vina. Kamu yang suruh. Vina mengangkat kedua tangannya. Saya cuma bilang. Salsa mengambil makanan itu. Terima kasih. Hilmi tersenyum. Sama-sama. Vina memperhatikan mereka. Kalau dulu dia juga sering bawain kamu makanan. Salsa langsung melirik Hilmi. Hilmi pura-pura melihat ke arah lain. Salsa menjawab, sering. Vina tersenyum. Pantesan dia tahu kamu sukanya apa. Salsa menggeleng. Jangan dibahas. Vina tertawa. Baik. Hari itu suasananya justru ringan. Hilmi beberapa kali membantu mengambilkan barang untuk Salsa. Saat Salsa kesulitan mengambil kotak di rak atas, Hilmi langsung membantu. Yang ini. Iya. Hilmi menyerahkannya. Masih pendek. Salsa langsung menatapnya. Apanya? Hilmi tertawa. Rak. Salsa memukul lengannya pelan dengan kain. Jangan bikin saya salah paham. Vina tertawa dari kursinya. Kalian lucu banget. Salsa ikut tertawa. Untuk beberapa saat, semuanya terasa seperti dulu. Namun Salsa selalu ingat satu hal. Hilmi akan menikah dengan Vina. Karena itu dia menjaga jarak. Beberapa hari kemudian, Salsa datang ke gedung tempat acara pernikahan untuk melakukan pengecekan. Vina sedang sibuk memilih tempat untuk meja rias. Hilmi datang belakangan. Dia berdiri di samping Salsa. Capek? Sedikit. Sudah makan? Salsa menghela napas. Kamu kenapa suka tanya itu? Karena kamu memang sering lupa. Salsa tersenyum kecil. Masih ingat? Hilmi mengangguk. Masih. Salsa menatapnya. Jangan terlalu perhatian. Hilmi tersenyum. Aku cuma peduli. Peduli sebagai apa? Hilmi tidak langsung menjawab. Salsa segera memalingkan wajah. Sudahlah. Mereka berjalan menuju ruangan tempat akad akan dilaksanakan. Salsa melihat dekorasi yang sedang dipasang. Vina tampak bahagia. Dia menunjukkan beberapa foto kepada Salsa. Mbak, nanti setelah akad saya mau foto di sini. Salsa tersenyum. Bagus. Hilmi berdiri tidak jauh dari mereka. Salsa memperhatikan Vina. Perempuan itu benar-benar bahagia. Tidak ada alasan untuk merusak kebahagiaan itu. Salsa justru merasa bersalah karena hatinya masih sering berantakan ketika melihat Hilmi. Malamnya, Salsa pulang lebih awal. Dia duduk di kamarnya sambil membuka album foto lama yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Ada foto dirinya dan Hilmi saat makan bakso. Ada foto saat mereka kehujanan.
Ada foto ketika Hilmi memakai topi miliknya. Salsa tertawa kecil melihat salah satu foto. Jelek banget. Dia terus melihat foto-foto itu. Sampai menemukan satu foto ketika Hilmi sedang memegang tangannya. Senyum Salsa perlahan hilang. Dia menutup album. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Hilmi. Sudah sampai rumah. Salsa menatap layar. Dia membalas. Sudah. Hilmi. Besok kamu kerja. Iya. Jangan terlalu capek. Salsa tersenyum kecil. Baik. Hilmi kemudian mengirim pesan lain. Aku mau minta maaf sekali lagi. Salsa tidak menjawab. Beberapa menit kemudian. Kenapa? Salsa akhirnya bertanya. Aku dulu sering membuat kamu merasa tidak cukup. Salsa menatap pesan itu. Hilmi melanjutkan. Padahal masalahnya bukan kamu. Salsa menelan ludah. Dia mengetik. Sudah lama. Aku tahu. Jangan dipikirkan lagi. Aku sudah mencoba. Salsa menunggu. Pesan berikutnya muncul. Tapi setiap kali melihat kamu, aku ingat semua kesalahan aku. Salsa memejamkan mata sebentar. Dia tahu dirinya seharusnya tidak membalas. Tapi akhirnya dia mengetik. Jangan buat aku susah. Hilmi membalas. Aku nggak mau. Kalau begitu berhenti. Aku akan berhenti. Salsa meletakkan ponselnya. Dia merasa lega. Namun beberapa menit kemudian, satu pesan masuk lagi. Setelah menikah, aku nggak akan mengganggu kamu lagi. Salsa membaca kalimat itu berkali-kali. Seharusnya dia merasa lega. Tapi justru ada rasa sesak. Hari pernikahan tinggal beberapa hari. Salsa tahu setelah hari itu, Hilmi benar-benar akan menjadi suami Vina. Dia tidak boleh berharap apapun. Salsa bangkit dan menyimpan kembali album foto lama. Sudah cukup. Dia menutup laci. Namun sebelum tidur, Salsa membuka ponselnya lagi. Pesan Hilmi masih ada di sana. Salsa membaca kalimat terakhirnya sekali lagi. Setelah menikah, aku nggak akan mengganggu kamu lagi. Salsa menghela napas. Memangnya sekarang siapa yang ganggu siapa? Dia tersenyum kecil. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Salsa segera mematikan lampu. Besok dia harus bekerja lagi. Dan semakin dekat hari pernikahan itu, semakin dia sadar bahwa mungkin dia belum benar-benar siap melihat Hilmi mengucapkan janji kepada perempuan lain. Hari yang selama ini Salsa hindari akhirnya datang. Pagi-pagi sekali, dia sudah berada di gedung pernikahan. Ruangan rias penuh dengan perlengkapan. Vina duduk di depan cermin sambil tersenyum gugup. Mbak Salsa, tangan saya dingin. Salsa tertawa. Wajar, kamu mau menikah. Kalau saya tiba-tiba pingsan, saya bangunkan. Kalau enggak bangun, saya make up-in sambil tidur. Vina langsung tertawa. Jahat. Salsa tersenyum. Dia senang melihat Vina bahagia. Perempuan itu sama sekali tidak tahu betapa berat hari ini bagi Salsa. Salsa mulai merias wajah Vina. Kamu cantik. Vina tersenyum. Semoga Hilmi suka. Salsa menahan napas sebentar. Pasti. Vina memegang tangan Salsa. Makasih ya, Mbak. Saya senang banget ketemu kamu. Salsa tersenyum. Sama-sama. Beberapa saat kemudian, Vina keluar untuk menemui keluarganya. Salsa membereskan alat rias. Seseorang mengetuk pintu. Mbak Salsa. Salsa menoleh. Hilmi berdiri di pintu. Dia sudah mengenakan pakaian pengantin. Salsa melihatnya sebentar. Kamu sudah siap? Hilmi mengangguk. Sudah. Kalau begitu duduk. Hilmi duduk di kursi rias. Salsa mulai bekerja. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada candaan. Tidak ada pembicaraan ringan. Hilmi hanya menatap wajahnya melalui cermin. Salsa tetap profesional. Pejamkan mata. Hilmi menutup mata.
Salsa mengoleskan skincare, lalu mulai meratakan komplesion. Hilmi tiba-tiba berkata, "Salsa. HM. Terima kasih." Salsa tetap bekerja. "Untuk apa? Sudah mau merias aku. Itu pekerjaan. Aku tahu." Hilmi membuka mata, tapi tetap terima kasih. Salsa tidak menjawab. Dia melanjutkan riasan. Beberapa menit kemudian, Hilmi tersenyum kecil. "Dulu kamu pernah bilang aku paling ganteng kalau pakai jas." Salsa tersenyum tipis. "Jangan diingat." "Kenapa?" "Karena sekarang kamu pakai jas untuk orang lain." Hilmi langsung terdiam. Salsa menyesal sudah mengatakannya. Dia mengambil kuas lain. "Maaf." Hilmi menggeleng. "Enggak apa-apa." Salsa merapikan rambutnya. Jarinya sempat berhenti ketika melihat wajah Hilmi dari dekat. Dulu dia pernah membayangkan hari seperti ini. Tapi dalam bayangannya, dia yang berdiri di samping Hilmi, bukan Vina. Salsa segera menarik tangannya. "Sudah." Hilmi melihat dirinya di cermin. "Kamu bagus." Salsa mengangguk. "Memang." Hilmi tertawa kecil. "Kamu enggak berubah." Salsa menjawab. "Kamu juga." Hilmi menatapnya. "Aku berubah." Salsa tidak menjawab. "Aku baru sadar setelah kehilangan kamu." Salsa menatap cermin. "Jangan mulai. Aku cuma mau bilang." "Enggak perlu." Hilmi mengangguk. Salsa mengambil tisu dan membersihkan sedikit bagian wajahnya. "Jangan bergerak." Hilmi menurut. Beberapa menit kemudian, Salsa benar-benar selesai. Dia berdiri di belakang Hilmi. "Sudah." Hilmi melihat wajahnya. "Bagus." Salsa mengangguk. "Semoga pernikahanmu lancar." Hilmi menatapnya melalui cermin. "Terima kasih." Salsa berusaha tersenyum. Hilmi berdiri. Dia berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, dia berhenti. "Salsa." Salsa menoleh. Hilmi ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya dia hanya berkata, "Jaga diri." Salsa mengangguk. "Kamu juga." Hilmi pergi. Salsa berdiri di dalam ruangan. Dia melihat kursi rias yang baru saja kosong. Tidak lama kemudian, suara musik mulai terdengar dari luar. Acara pernikahan segera dimulai. Salsa keluar untuk memastikan Vina sudah siap. Vina tersenyum lebar ketika melihatnya. "Mbak, saya deg-degan." Salsa tertawa. Tarik napas. Vina menggenggam tangan Salsa. "Mbak, saya cantik." Salsa tersenyum. "Banget." Vina tersenyum bahagia. Salsa membantu merapikan veilnya. Dari kejauhan, Salsa bisa melihat Hilmi. Dia berdiri menunggu Vina. Hilmi menoleh. Mata mereka bertemu. Hilmi tersenyum kecil. Salsa membalasnya. Lalu Salsa mengalihkan pandangan. Vina berjalan menuju tempat akad. Salsa berdiri di belakang. Dia mendengar suara akad. Semuanya berlangsung lancar. Ketika Hilmi mengucapkan ijab kabul dan dinyatakan sah, orang-orang di sekitar langsung tersenyum dan mengucapkan selamat. Salsa ikut tersenyum. Dia bahkan bertepuk tangan. Tidak ada yang tahu betapa berat senyum itu. Beberapa saat kemudian, Vina dan Hilmi berdiri bersama untuk sesi foto. Salsa membantu mengatur posisi mereka. Sedikit lebih dekat. Hilmi dan Vina mendekat. Salsa tersenyum. "Bagus." Fotografer mengambil beberapa foto. "Pak Hilmi, lihat istrinya." Hilmi menatap Vina. Vina tersenyum. Salsa berdiri beberapa langkah dari mereka. Dia melihat pasangan itu. Lalu dia menyadari sesuatu. Hilmi benar-benar sudah menjadi suami Vina. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Salsa menunduk sebentar. Kemudian dia kembali bekerja. Hari itu tetap berjalan. Tamu datang. Foto terus diambil. Musik terdengar. Semua orang bahagia.
Salsa juga tersenyum kepada semua orang. Tapi ketika pekerjaan mulai selesai, dia masuk ke ruang rias sendirian. Di atas meja masih ada satu barang milik Hilmi. Sebuah sapu tangan kecil yang tertinggal. Salsa mengambilnya. Dia mengenali sapu tangan itu. Dulu dia yang pernah membelinya untuk Hilmi. Salsa menatap benda itu cukup lama. Lalu dia tersenyum kecil. Jadi ini terakhirnya. Salsa meletakkannya di meja. Dia tidak membawanya pulang. Kemudian dia mengambil tasnya dan meninggalkan ruangan. Di luar, suara Vina dan Hilmi masih terdengar. Salsa berjalan semakin jauh. Dia tidak menoleh lagi. Pernikahan Vina dan Hilmi sudah selesai. Seminggu kemudian, kehidupan Salsa kembali seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti. Ada yang ingin dirias untuk lamaran, ada yang untuk wisuda, ada juga yang sedang mempersiapkan pernikahan. Salsa tetap tersenyum kepada semua orang. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali melihat pengantin, dia masih teringat satu hari yang tidak akan pernah dia lupakan. Suatu sore, Vina datang ke tempat Salsa. Salsa langsung menyambutnya. "Loh, Mbak Vina, ada apa?" Vina tersenyum. "Saya mau mengembalikan sesuatu." Dia menyerahkan sebuah kotak kecil. Salsa membukanya. Di dalamnya ada sapu tangan milik Hilmi. Salsa langsung mengenalinya. "Kok ada di kamu?" Setelah acara selesai, Hilmi sadar sapu tangannya tertinggal. Salsa mengangguk. Terus dia bilang, "Kalau ketemu kamu, kasihkan." Salsa memegang sapu tangan itu. Vina tersenyum. Dia bilang kamu pasti tahu. Salsa tertawa kecil. Memang banyak yang dia pikir saya tahu. Vina ikut tertawa. Lalu Vina berkata, "Saya mau bilang sesuatu." "Apa?" "Terima kasih." Salsa bingung. "Untuk apa?" "Karena waktu saya cerita soal kamu dan Hilmi, kamu tetap mau merias kami." Salsa tersenyum. "Itu pekerjaan saya." Vina menggeleng. "Bukan cuma itu." Salsa diam. Vina melanjutkan. "Saya tahu kamu masih punya perasaan." Salsa tidak menjawab. "Tapi kamu nggak pernah mencoba mengganggu kami." Mata Salsa mulai berkaca-kaca. Vina menggenggam tangannya. "Saya nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu kalian. Tapi saya tahu satu hal." "Apa?" "Kalau saya jadi kamu, mungkin saya belum tentu sekuat itu." Salsa tersenyum. "Jangan bilang begitu." Vina memeluk Salsa. Salsa membalas pelukan itu. Setelah Vina pulang, Salsa duduk sendirian. Dia membuka kotak tadi. Sapu tangan itu masih sama. Salsa memegangnya sambil tersenyum. Lalu dia teringat satu hal. Dulu, saat mereka masih pacaran, Hilmi pernah berkata, "Kalau suatu hari kita menikah, kamu yang harus merias aku." Salsa pernah tertawa. "Kenapa?" "Karena saya mau kamu yang bikin saya ganteng." Salsa tersenyum sambil menahan air mata. "Ternyata kamu benar-benar menepati ucapanmu." Bedanya, bukan seperti yang dulu mereka bayangkan. Salsa akhirnya menangis. Bukan karena ingin Hilmi kembali. Bukan karena menyesal meriasnya. Dia menangis karena menyadari bahwa cinta mereka memang pernah nyata. Hanya saja, tidak semua cinta berakhir dengan memiliki. Beberapa bulan kemudian, Salsa mendapat pesanan merias seorang calon pengantin perempuan. Hari itu dia sedang membantu memasangkan veil ketika calon pengantin itu berkata, "Mbak Salsa, nanti kalau saya menikah, semoga saya bisa bahagia terus." Salsa tersenyum. "Semoga. Kalau ada masalah, jangan cepat menyerah." Perempuan itu mengangguk. Salsa tersenyum lagi. Dia sudah belajar sesuatu dari kisahnya sendiri. Cinta bukan cuma tentang mendapatkan orang yang kita inginkan. Kadang cinta juga tentang menerima kenyataan ketika orang yang kita cintai sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Sore itu, setelah semua pelanggan pulang, Salsa membereskan meja rias. Dia menemukan satu foto lama di dalam laci.
Foto dirinya dan Hilmi saat masih pacaran. Salsa melihat foto itu sambil tersenyum. Dulu kita bahagia banget. Ya. Dia tidak lagi menangis. Salsa memasukkan foto itu ke dalam sebuah kotak kecil. Bukan untuk dibuang. Dia hanya ingin menyimpannya sebagai bagian dari hidupnya. Kemudian Salsa menutup kotak tersebut. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Vina. Mbak Salsa, bulan depan saya mau minta dirias lagi. Ada acara keluarga. Salsa tertawa kecil. Baik, Mbak. Salsa menyimpan ponselnya. Dia mengambil tas dan bersiap pulang. Sebelum mematikan lampu, Salsa melihat kursi rias di depannya. Kursi yang dulu diduduki Hilmi. Salsa tersenyum. Terima kasih, Hilmi. Dia berhenti sebentar. Terima kasih sudah pernah mencintai aku. Salsa kemudian mematikan lampu. Dia keluar dan mengunci pintu. Kali ini dia tidak membawa masa lalu bersamanya. Dia hanya membawa pelajaran bahwa pernah mencintai seseorang dengan tulus bukanlah sesuatu yang harus disesali. Hilmi sudah memiliki kehidupan baru. Salsa juga akan melanjutkan hidupnya. Mungkin suatu hari nanti dia akan bertemu seseorang yang datang bukan untuk membuatnya lupa pada Hilmi, tetapi untuk membuatnya mengerti bahwa cinta yang sehat tidak akan membuatnya terus merasa takut kehilangan. Salsa berjalan pulang dengan langkah ringan. Dia tidak menoleh ke belakang. Karena kali ini, dia benar-benar siap membuka halaman baru dalam hidupnya. Dan untuk kisah cintanya bersama Hilmi. Salsa memilih menyimpannya sebagai kenangan yang pernah membuatnya bahagia, pernah membuatnya terluka, dan akhirnya mengajarinya untuk mencintai dirinya sendiri.